Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Sari, angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Memengaruhi Niat Mengunjungi Kembali Objek Wisata Petik Stroberi Ciwidey. Pendapatan devisa dari sektor pariwisata selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pencapaian target sektor ekonomi dan pariwisata kreatif dibandingkan tahun 2022 harus didukung dengan langkah yang strategis, inovatif, adaptif, kolaboratif, termasuk memberikan fasilitas pengembangan bisnis bagi para pelaku bisnis melalui deregulasi. Menurut Kemenparekraf 2023, dapat dilihat dari tabel, wisatawan di Jawa Barat pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 mengalami penurunan, lalu pada tahun berikutnya menunjukkan peningkatan. Provinsi Jawa Barat terkenal akan keindahan alamnya. Ciwidey merupakan salah satu kota yang terkenal dari segi destinasi wisata. Kabupaten Bandung berada di urutan ke-6 sebagai Kabupaten Jawa Barat dengan jumlah wisatawan terbanyak. Ciwidey memiliki beberapa tempat wisata yang menarik, salah satunya objek wisata, yaitu wisata petik stroberi. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah penghasil buah stroberi terbesar sebanyak 25.413 ton. Daerah di Jawa Barat yang cukup terkenal sebagai pusat produksi stroberi yaitu Ciwidey, Lembang, dan Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel di antaranya dapat dilihat dari tabel 1.6 merupakan pengalaman wisatawan selama berkunjung ke kebun stroberi. Dalam ulasan tersebut mengatakan bahwa buah stroberi yang berada di kebun belum layak untuk dipetik. Menurut Narahana Nifati 2020, memorable tourism experience penting karena hanya pengalaman yang berkesan yang akan mempengaruhi keputusan wisata di masa depan. Seperti pada tabel 1.3, konsumen memberikan opini pada kebun stroberi Ciwidey. Menurut Kaunang dan Terung 2022, jika iuran positif, maka akan menimbulkan keinginan pengunjung untuk berkunjung kembali. Sebaliknya, jika iuran negatif, maka akan memberikan kemungkinan pengunjung tidak melakukan kunjungan kembali. Pada tabel 1.4 menunjukkan keluhan dari wisatawan yang pernah berkunjung ke kebun stroberi di Ciwidey. Kepuasan pelanggan ini diperlukan untuk membangun kepercayaan, sehingga pelanggan yang puas akan merekomendasikan kepada orang lain, memiliki niat berkunjung kembali, dan berfokus pada suatu produk tertentu. Sebaliknya, jika pelanggan merasa tidak puas, memiliki potensi ancaman bagi bisnis tersebut. Pada tabel 1.5 terdapat kesan yang kurang baik dari wisatawan mengenai kebun stroberi. Dalam destination image, kesan positif bertujuan agar destinasi tersebut memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor dan mampu menarik wisatawan. Selain itu, membuat wisatawan bersedia berkunjung kembali karena merasa puas saat berwisata ke destinasi tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan adalah apakah memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap electronic word of mouth, tourist satisfaction, dan destination image, dan apakah electronic word of mouth berpengaruh kepada revisit intention? Apakah tourist satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention? Selanjutnya, apakah destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention? Dan yang terakhir, apakah memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention? Berikut adalah tujuan penelitian menganalisis pengaruh memorable tourism experience terhadap electronic word of mouth, tourist satisfaction, dan destination image, lalu menganalisis electronic word of mouth, tourist satisfaction, destination image, dan memorable tourism experience terhadap revisit intention. Terdapat manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi sehingga menambah dan memperluas literatur mengenai pemasaran pariwisata khususnya tentang memorable tourism experience, electronic word of mouth, tourist satisfaction, destination image, dan revisit intention. Kedua, ada manfaat praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi ataupun gambaran kepada destinasi wisata khususnya kebun stroberi Ciwidey dalam upaya peningkatan pertahanan wisatawan untuk berkunjung kembali ke kebun stroberi Ciwidey. Selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama, memorable experience menurut Natania dan Suteja mengemukakan bahwa pentingnya untuk mengaitkan memori dengan studi pengalaman berwisata.
karena pengalaman berwisata yang terjadi pada titik waktu tertentu dapat melekat di memori jangka panjang yang membangkitkan ingatan dan perasaan gembira yang akan tercermin ulang oleh masing-masing individu. Adapun unsur dari memorable tourism experience yaitu hedonism, refreshment, novelty, culture and social interaction, knowledge, meaningfulness, dan involvement. Lalu ada electronic word of mouth. Menurut Henning dalam Malines 2021, electronic word of mouth didefinisikan sebagai pernyataan positif atau negatif tentang suatu produk atau perusahaan dari calon pelanggan, pelanggan aktual atau mantan pelanggan yang tersedia bagi banyak orang dan institusi melalui internet. Adapun dimensi electronic word of mouth, yang pertama intensity, yang kedua ada valence of opinion, yang ketiga ada content. Lalu ada tourist satisfaction. Menurut T et al. Dalam pasar sasaran yang kompetitif, kepuasan wisatawan sangatlah penting karena tidak hanya mempengaruhi kinerja suatu layanan atau produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap penyedia layanan yang menuju pada niat untuk mengunjungi kembali atau merekomendasikan kepada orang lain. Adapun dimensi tourist satisfaction, yang pertama satisfaction as fulfillment, yang kedua satisfaction as pleasure, yang ketiga ada satisfaction as relief. Lalu destination image, citra destinasi adalah suatu persepsi dan kepercayaan yang diyakini individu terhadap suatu objek wisata berdasarkan informasi yang diterima. Adapun dimensi image, yang pertama ada kognitif, afektif, dan konatif. Lalu ada revisit intention. Menurut Setiawan dan Kurniawan 2019, revisit intention merupakan niat kembali yang mengacu kepada penilaian subjektif individu itu sendiri, serta bentuk promosi dan perluasan pemasaran objek destinasi sehingga citra destinasi menjadi salah satu fokus yang mempengaruhi niat berkunjung kembali. Adapun dimensi revisit intention, yang pertama intention to revisit, yang kedua ada intention to recommend. Berikut adalah kerangka teoretik pada penelitian ini. Adapun hipotesis penelitian, yang pertama hipotesis 1 pada penelitian Russell Malines et al., Muliner Tana et al., Hanfuni dan Mirawan, terdapat kesimpulan yang menunjukkan bahwa memorable tourism experience berpengaruh positif terhadap electronic word of mouth. Pada hipotesis kedua, pada penelitian Steve Chi, Wang dan Lai at Marina Putri, memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction. Pada hipotesis ketiga, menurut Sazli, Sarma dan Nayak, Perinita dan Yola menemukan bahwa pengalaman yang tak terlupakan sangat berpengaruh dalam membentuk citra destinasi yang positif. Pada hipotesis 4, menurut penelitian Sarah et al., Paisari et al., dan Azhar et al., IWA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention. Pada hipotesis kelima, menurut Nazarian et al., Wang dan Lai, Norva et al., dalam penelitian ini menemukan adanya hubungan satisfaction dan revisit intention positif dan signifikan. Hipotesis 6, menurut Hasan et al., Liang dan Su, dan Tang et al. Menyatakan bahwa citra destinasi dan niat berkunjung ulang memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pada hipotesis terakhir, pada penelitian Sarma dan Nayak, Tasya dan Yasri, dan Russell Malines et al. Menunjukkan bahwa memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap revisit intention. Populasi dalam penelitian ini yaitu wisatawan yang pernah berkunjung ke kebun stroberi di Ciwidey. Sampel di sini ada 250 responden yang berusia 17 tahun ke atas dengan yang pernah berkunjung ke kebun stroberi Ciwidey minimal 1 kali dalam 2 tahun terakhir. Gambar ini merupakan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan untuk hypothesis testingnya menggunakan structural equation modeling, menggunakan software IBM Amos, untuk validity test menggunakan EVA atau exploratory factor analysis dan CFA confirmatory factor analysis. Pernyataan akan dianggap valid jika kriteria analisis setiap indikator lebih dari 0,7. Untuk reliabilitasnya, form batch alpha akan reliable jika kurang dari 0,6 buruk, 0,7 sampai 0,8 dapat diterima, 0,8 baik. Tabel di samping merupakan indeks alat ukur absolute fit index. Penelitian ini melibatkan 250 responden yang terdiri dari responden laki-laki sebanyak 17,2%, sedangkan untuk yang perempuan 82,8%. Lalu ada jumlah mayoritas responden di sini berusia 21 sampai 25 tahun. Dan untuk minoritas pada
penelitian ini yaitu dengan rentang usia 40 tahun ke atas. Jenis pekerjaan yang mayoritas dalam penelitian ini yaitu pelajar atau mahasiswa, sedangkan untuk minoritas yaitu pegawai negeri sipil. Dan untuk tingkat pendidikan terakhir, mayoritas dengan persentase 39,2% telah menyelesaikan pendidikan terakhir SLTA. Lalu untuk pendapatan per bulan, mayoritas responden memiliki pendapatan per bulan kisaran 1.100.000 hingga 10 juta. Untuk kunjungan, mayoritas responden memiliki satu kali kunjungan sebanyak 197 responden. Untuk uji validitas dan kredibilitas, untuk variabel memorable nilai Convex alpha pada variabel ini yaitu 0,9922 atau lebih besar dari 0,6, maka dinyatakan reliable. Untuk variabel requisite intention, nilai Convex alpha pada variabel ini yaitu 0,923, maka pengukuran dianggap reliable. Untuk true satisfaction, nilai Convex alpha yaitu sebesar 0,9947 yang lebih besar dari 0,6, maka pengujian dianggap reliable. Untuk electronic word of mouth, nilai Convex alpha 0,893 yang lebih dari 0,6, maka pengujian dianggap reliable. Untuk variabel destination image, nilai Convex alpha yaitu 0,87, maka pengukuran dianggap reliable. Model ini yang sudah dimodifikasi dengan menghapus beberapa indikator yang memiliki nilai modifikasi indeks tinggi. Yang pertama adalah nilai probabilitas 0,661, lalu nilai chi-square 0,965, nilai goodness of fit index 0,919, nilai adjusted goodness of fit index 0,904, nilai root mean square of approximation 0,000, nilai Tucker Lewis Index 1,003, dan nilai comparative fit index yaitu 1. Untuk pembahasan pada hipotesis pertama, nilai critical ratio yaitu sebesar 2,96, maka dapat disimpulkan memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap electronic word of mouth. Pada variabel kedua, nilai critical ratio sebesar 8,005, yang dapat disimpulkan bahwa memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist satisfaction. Pada variabel ketiga memiliki nilai critical ratio sebesar 6,053, yang dapat diartikan bahwa memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap destination image. Pada hipotesis keempat memiliki nilai critical ratio sebesar 3,527, maka electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap requisite intention. Hipotesis kelima yaitu mendapat nilai critical ratio sebesar 9,620, maka true satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap requisite intention. Lalu pada hipotesis 6, memiliki nilai critical ratio sebesar 6,593, maka dapat disimpulkan destination image berpengaruh positif dan signifikan terhadap requisite intention. Untuk hipotesis terakhir, memiliki nilai critical ratio sebesar 4,614, maka dapat disimpulkan bahwa memorable tourism experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap requisite intention. Keterbatasan penelitian dalam penyebaran kuesioner, peneliti langsung ke kebun stroberi Ciwidey untuk penyebaran data, namun pada saat peneliti datang, kebun stroberi tidak banyak wisatawan yang berkunjung, sehingga peneliti kesulitan untuk mencari responden. Yang kedua, metode pengisian kuesioner melalui Google Form menjadi kendala, karena banyak dari wisatawan yang tidak submit kuesioner, dikarenakan akses serta jumlah yang lumayan banyak. Yang terakhir ada terkait dengan penyebaran kuesioner, peneliti belum memaksimalkan potensi media sosial yang lebih dari Instagram, seperti Twitter, Facebook, dan media online yang lain. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya, pada penelitian selanjutnya, peneliti harus lebih dapat memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan responden. Bila responden yang didapatkan secara langsung tidak memenuhi jumlah responden yang diinginkan. Lalu untuk penyebaran kuesioner disarankan peneliti untuk memiliki hard copy pertanyaan yang harus diisi oleh responden agar peneliti memastikan bahwa responden itu
benar-benar mengisi kuesioner dan tidak ada kendala. Lalu sebaiknya peneliti lebih aktif lagi dalam memanfaatkan beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, dan media online yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.